Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang jemaah salat subuh Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang mulia ini, pada kesempatan yang kedua ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita di Kitabus Shiyam. Qala musannif rahimallahu taala wa yukhatabu al-marid wal musafir wal murtad wal haid wan nufasa bil qada'i dunal ada. Fa in takallafa al-marid wal musafir fa sama sahha dunal murtad wal haid wan nufasa fa in aslama aw afaqa aw balagha muftiran fi athna'in nahar nudibal imsak wal qada wala yajibani. Kita akan membahas terkait dengan siapa berikutnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengqadha puasanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada golongan-golongan ini untuk mengqadha puasa dunal ada. Tapi pelaksanaannya boleh tidak melaksanakan. Maknanya diberikan rukhsah, diberikan keringanan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk golongan-golongan ini boleh tidak mengerjakan puasa. Yang pertama adalah al-marid alladzi marduhu 'aridun la daim. Jadi yang pertama adalah orang sakit yang sakitnya itu tidak terus-menerus. Ya, nanti kalau sakitnya terus-menerus berarti kan tidak wajib secara mutlak untuk puasa, hanya membayar fidyah. Tapi ini berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengqadha. Yang sebelumnya kan yang materi pertemuan pertama kemarin, yaitu orang yang sakitnya itu terus-menerus, yang sudah tidak mungkin, tentunya dengan izin Allah, tidak mungkin untuk bisa disembuhkan, maka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa maupun untuk mengqadha puasa. Tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar fidyah likulli yaumin muddut ta'amin. Setiap satu hari satu mud ta'am. Nah, sedangkan sekarang Allah Subhanahu wa taala masih sama, tidak memerintahkan untuk mengerjakan puasa, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengqadha. Nah, ini tingkatannya lebih ringan. Berarti sakitnya juga lebih ringan, bukan sakit parah yang sudah tidak sudah tidak dianggap lagi bisa sembuh, tapi ini sakit yang bisa kemungkinan sembuh. Wal musafir, orang yang sedang safar, tentunya safar yang digunakan di sini adalah safar marhalatain, safar yang memiliki jarak tempuh yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan izin juga baginya untuk qasrus shalah, untuk mengqasar salat. Jadi kalau safar itu Allah mengizinkan untuk mengqasar, berarti otomatis boleh juga di jamak. Maka disebut dengan istilah jamak qasar. Istilah jamak qasar itu kan karena adanya rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk si musafir ketika safarnya itu marhalatain boleh mengqasar, maka otomatis juga boleh dijamak. Lah marhalatain itu berapa? Marhalatain itu masafah sekitar minimal 80 km. Para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang 80, ada yang 81,
ada yang sampai 96 kilo. Ala kulli hal ini tidak menjadi masalah bagi kita, karena safar marhalatain ini yang jelas dhabitnya atau kaedahnya dia sudah wajib keluar dari wilayah besar yang dia miliki. Pasti sudah keluar kota ini. Safar marhalatain ini sudah dipastikan sudah keluar kota 80 km atau lebih. Ya, atau kalau kotanya besar sekali, ya berarti paling tidak dia sudah melewati wilayah qaryah. Qaryah itu desa atau kecamatan yang mana dia tinggal. Nah, ini musafir. Jadi si musafir ini kalau kita punya hajat, kita punya kepentingan, kita punya kebutuhan untuk safar, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk tidak mengerjakan puasa Ramadan, tapi Allah memerintahkan kita untuk mengqadhanya nanti di bulan Syawal. Wal murtad. Nah, kenapa murtad kok diwajibkan oleh Allah untuk mengqadha puasa? Jadi murtad ini khusus. Kenapa dikhususkan? In ada ilal Islam atau in aslama. Jika si murtad ini kembali lagi ke Islam, maka hitungan Ramadannya tidak hilang. Dijumlah, dihitung, ditentukan. Ayo, kemarin kamu masih mendapatkan tanggungan dan harus kamu bayar. Berapa tahun kamu meninggalkan Ramadan, maka di situ kamu harus membayar semuanya ketika si murtad ini hendak kembali bersyahadat lagi. Wal haid wan nufasa, dan orang yang haid, begitu juga orang yang nifas. Ya, mohon maaf, mungkin kami akan sedikit menjelaskan lebih detail kepada ibu-ibu untuk jarak haid ya. Haid minimal 1 hari 1 malam 24 jam. Ghalibnya sebagian besar perempuan mengalami haid itu 7 hari, 6 sampai 7 hari. Meskipun ada di antara ummahat yang ketika diskusi itu sampai 10 hari. Dan aksarnya, maksudnya masa haid paling lama yang tidak boleh melebihi ini adalah 15 hari. Jadi masa haid ibu-ibu kalau lebih dari 15 hari, maka hari ke-16-nya disebut darah istihadhah, bukan darah haid. Berarti ibu sudah wajib untuk berpuasa, sudah wajib berpuasa, wajib sholat, sudah bisa masuk masjid, sudah bisa membawa mushaf, dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang haid dan nifas, maka ini sudah diperbolehkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki hari ke-16 kok masih keluar darah. Apapun darahnya. Darah haid itu banyak, Pak. Minimal para ulama mengumpulkan ada 5. Ada hitam, ada merah, ada coklat, ada kekuning-kuningan, kemudian ada keruh. Makanya ini yang menjadi pertimbangan di mana ibu-ibu harus paham 1 hari 1 malam ini dan 7 hari 7 malam ini, ataupun 15 hari, ke-16 harinya harus sudah berpuasa. Nggih, harus sudah berpuasa. Kemudian yang kedua untuk nifas. Nifas ini minimal majjah. Majjah itu artinya sekejap atau sebentar saja. Jadi ketika rahim sudah keluar biiznillah, anak sudah keluar lancar, normal, alhamdulillah, maka berikutnya ibu akan keluar darah. Ada yang keluar, ada yang tidak. Jika keluar, maka ada 3 fase darah keluar. Yang pertama sebentar sekali. Jadi begitu bayi keluar, sebentar keluar terus berhenti. Kemudian lanjut terus. Atau berhenti di situ saja. Kalaupun lanjut, itu ghalibnya sebagian besar perempuan mengalami nifas itu 40 hari. Perempuan sebagian besar mengalami nifas 40 hari. Kemudian maksimal masa nifas itu 60 hari. Tidak boleh dari itu, Pak. Jadi kalau jenengan punya istri melahirkan, kok setelah 60 hari, di hari 61 masih keluar darah, maka itu bukan darah nifas.
Jika darahnya bersambung dari 60 ke 61 ini bersambung, nyambung, tidak terputus sama sekali, maka ini disebut dengan darah istihadhah sebagaimana darah haid yang ada di atas tadi. Kalau misalkan terputus, misalkan sampai di hari 60, kemudian terputus, ada jedanya, meskipun jedanya itu sebentar, kemudian keluar darah lagi, maka darah yang keluar ini disebut darah haid. Nah, apa bedanya haid dengan istihadhah? Pertemuan kemarin sudah kita bahas, kalau haid itu adalah dam jibillah. Dam jibillah itu berarti darah sehat. Kharij ala sabili sehat, keluar karena Allah menentukan supaya perempuan ini sehat, supaya rahimnya bersih, karena tidak dibuai. Sementara dam istihadhah, darah istihadhah adalah darah rusak. Meskipun darah rusak ini dihukumi suci. Jadi ketika darah istihadhah keluar, baik di masa haid maupun di masa nifas, tetap dihukumi suci. Tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, boleh bawa mushaf, boleh ngaji Quran, dan seterusnya, boleh masuk masjid, tidak ada larangan sama sekali. Dan juga tidak ada hal-hal yang menjadikan uzur bagi ibu untuk tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Ini kan berarti menjadi penting. Nah, makanya ketika batas-batasan waktu ini tidak diperhatikan, ya, maka yang sering terjadi Bapak Ibu, itu ketika usia 40, kami juga pernah ditanya dan diskusi. Ada sebagian masyarakat kita yang di usia 40 hari, ketika nifas, maka langsung memutuskan suci. Ya, jadi jalan dari awal melahirkan, setelah selesai melahirkan kemudian keluar darah. Nah, ini sampai 40 hari. Meskipun 40 hari ini nggak mesti keluar terus Pak ya, kadang keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti. Sampai 40 hari sudah menganggap dirinya suci, langsung Mbak, langsung sholat dan seterusnya. Padahal 5 hari setelah itu keluar darah lagi. 5 hari berarti kan 45. Di hari ke-45 keluar darah lagi. Nah, ini padahal masih darah nifas, tapi sudah dianggap suci dan sudah dianggap haid. Di hari ke-45 dianggap haid, padahal ini tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Ketika masih di usia nifas, karena usia nifas maksimal 60 hari, maka syarat yang ditentukan adalah 15 hari masa suci. Jadi misalkan jenengan terjadi kok nifas dari hari ke-1 setelah melahirkan, kemudian terputus menikah, tidak keluar darah, maka ini ada 2 ketentuan. Kalau terputusnya sampai 15 hari bersih, maka hari ke-16-nya sudah disebut darah haid. Kalau terputusnya tidak sampai 15 hari, misalkan hanya 6 hari, 7 hari, 10 hari, 14 hari kurang, atau 15 hari kurang 6 jam, maka disebut darah istihadhah. Tapi kalau sudah mendekati di usia 60, di 60 hari, misalkan terjadi nifas dari pertama kali melahirkan, hari pertama setelah melahirkan, berjalan terus sampai di usia 51 hari. Masya Allah, jadi nifas sampai 51 hari Pak. Maka ini sucinya tidak harus 15 hari. Jadi sucinya bisa jadi hanya berapa Pak? Hanya 9 hari. Jadi 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ini sudah disebut haid. Tidak harus 15 hari kalau sudah melewati masa nifas yaitu 60 hari. Nah, ini yang terkadang masih sering menjadi pertanyaan dan menjadi kendala di puasa Ramadan. Bahkan yang sering menjadi pertanyaan, yang ditanyakan, Ustadz, saya sholat apa enggak? Nah, karena ini ada pembahasannya di sini, Pak. Nah, jadi seperti itu. Maka untuk ibu-ibu yang haid dan nifas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengqadha sholatnya, tapi diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
tidak mengerjakan puasa saat itu. Jadi yang diqadha, yang diperintahkan oleh Allah itu sholatnya, bukan puasanya, bukan sholatnya. Fa in takallafal marid wal musafir fasoma sahha. Jika orang yang safar dan orang yang sakit ini, misalkan orang yang safar tadi marhalatain 80 kilo, Masya Allah kuat, bismillah, tawakal Allah, saya pokoknya mau tetap puasa lah. Wong safar sekarang gampang Mbak ya, mobil ber-AC, bis juga besar, jalan juga bisa ditempuh, beda dengan zaman dulu pakai onta, pakai khimar, pakai kuda, dan jalan tidak sebagus saat ini. Nah, dia memutuskan, ya sudah, saya tetap akan berpuasa meskipun safar. Atau orang sakit, saya tetap kuatlah puasa, wong sakit juga masih bisa ditahan, dan saya pun di rumah nggak kemana-mana. Fasahha, maka puasanya sah, Pak. Jadi kalau misalkan kita safar, kalau kita memutuskan untuk tetap puasa, atau kita sakit masuk angin, ya misalkan sakit, apalagi Pak, yang ringan-ringan Pak, masuk angin bisa, dan emah yang belum akut misalkan, atau sakit perut yang belum akut, dan seterusnya, atau sakit lemes, dan seterusnya, yang masih memungkinkan kita untuk bisa bertahan berpuasa, min tulu'il fajri ila ghurub, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka puasa kita sah dan diterima. Dunal murtad, kecuali orang murtad, meskipun niat puasanya benar, meskipun puasanya benar, tidak akan diterima puasanya orang murtad, tidak akan diterima. Wal haid wa nufasa, begitu juga ibu-ibu yang haid dan nifas, meskipun nekat berpuasa, mampu dan sanggup berpuasa, tetap tidak bisa diterima, boten saged diterima. Fa in aslama au afaqa au balagha muftiran fi athna'in nahar nudibal imsak wal qadha wala yajiban. Nah, ini kemudian ada pembahasan yang menarik. Fa in aslama, jika si murtad tadi kembali masuk Islam, Masya Allah, dapat hidayah di Masjid Agung, ikut kajian, tazkiyah, termotivasi, bi'ah, atau lingkungan atau suasana Ramadan mempengaruhinya, hidangan buka puasa, kajian Al-Quran yang terus dilantunkan oleh para qari. Masya Allah, ternyata masa-masa di keislamannya kembali lagi hidup dalam hatinya, kembali lagi Pak ini masuk Islam. In aslama murtadnya, dia kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat kembali, disaksikan kembali. Au afaqa, atau orang yang gila atau orang yang pingsan sadar. Jadi orang yang murtad kembali masuk Islam, atau orang yang gila kembali sehat, atau orang yang pingsan kembali sembuh, kembali sadar. Au balagha itu atau anak kecil yang masuk usia balik. Anak kecil yang masuk usia balik menikah, misalkan ya tadi jam 3 malam belum balik, jam 10 siang balik Pak. Nah kok bisa? Ya karena lahirannya jam 10 siang Pak. Nah kalau jam 10 siang itu pas tanggal ulang tahunnya kan, kalau pas usia 15 tahun kan berarti pas Pak. Iya toh? Berarti wajib. Padahal 15 tahun itu usia tahdidiyah. Tahdidiyah itu usia yang sudah diputuskan, meskipun tidak ada tanda-tanda baliknya, dia harus dianggap balik. Tapi kalau 9 tahun itu masih perkiraan kan begitu. Nah sudah, kalau misalkan anak yang kecil tadi kemudian dia balik, muftiran fi athna'in nahar, 3 golongan tadi, orang yang murtad kembali Islam, orang yang gila kembali sehat, orang yang pingsan kembali sadar atau sembuh, atau anak yang kecil. Anak kecil ya, anak kecil di sini berarti anak yang belum balik kok masuk usia balik. Fi athna'in nahar, fi athna'in nahar itu berarti di siang-siang hari, di pertengahan hari. Nudibal imsak, maka disunahkan imsak, wal qadha, dan juga disunahkan untuk mengqadha puasanya. Wala yajibani, tidak diwajibkan imsak dan juga tidak diwajibkan mengqadha puasa. Maksudnya apa Pak? Jadi kalau misalkan 3 golongan tadi,
terjadi seperti itu, buka puasa mereka, membatalkan puasanya di tengah-tengah siang hari, ya, maka tidak diwajibkan untuk imsak. Imsak itu adalah menahan makan dan minum. Padahal dia aslinya muftir. Muftir itu orang yang membatalkan puasa, Pak. Tapi dia batal. Batal di sini maksudnya dia aslinya tidak berpuasa. Maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan. Kamu harus menghormati orang yang puasa, gitu loh maksudnya, Pak. Itu hukumnya sunnah untuk mereka bertiga. Begitu juga qadha, hukumnya untuk mereka bertiga sunnah. Kenapa, Pak? Kok sunnah? Karena mereka bertiga ini tidak mendapatkan perintah dari awal pelaksanaan puasa. Maksudnya gimana? Ya karena tadi dari malam hari atau dari jam 3 dini hari, si murtad tadi ya masih murtad. Si majnun, orang yang gila ya masih gila. Orang yang pingsan ya masih pingsan. Anak kecil ya masih kecil, belum balik. Maka kan belum mendapatkan perintah, Pak. Dan belum melaksanakan puasa nih, 3 golongan ini. Maka ketika di siang hari mereka dalam kondisi belum berpuasa kok kembali masuk Islam, kembali sehat, sudah masuk balik, maka mereka ini tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi disunnahkan, sunnah saja, Pak, untuk menahan makan dan minum. Kalaupun mereka makan dan minum tidak masalah, karena hukumnya sunnah. Dan juga mereka tidak diwajibkan mengqadha karena hukum aslinya mereka tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in balagha shabi. Nah, berikutnya pembahasan yang menarik juga. Jika anak kecil itu sudah masuk usia balik. Ini kan berarti kita lebih banyak memperhatikan kondisi anak kita, Bapak Ibu. Anak yang harus kita perhatikan puasanya. Kalau kita mungkin sudah banyak memahami, tapi anak-anak perlu pendampingan kita. Wa in balagha shabi shaiman lazimahul imsak wa nudibal qadha. Jika anak kecil masuk usia balik. Nah, ini pembahasan khusus untuk anak kecil. Balik di usia 15 tahun atau di usia 9 tahun sudah masuk usia balik. Kalau 9 tahun berarti ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Kalau misalkan 15 tahun tanpa tanda. Ya. Jika anak kecil masuk usia balik shaiman sementara mereka berpuasa baik laki-laki maupun perempuan, lazimahul imsak wa nudibal qadha. Maka kalaupun mereka itu ternyata puasanya belum selesai, puasanya tidak tuntas, ya, maka lazimahul imsak, mereka wajib imsak. Wa nudibal qadha, tapi qadhanya sunnah. Kenapa Pak wajib imsak? Karena mereka sudah mendapatkan perintah. Si anak kecil ini sudah mendapatkan perintah untuk berpuasa. Perintah puasa itu kan wajib. Nah, ketika mereka sudah diwajibkan, maka tidak boleh dilanggar. Ketika tidak boleh dilanggar, maka wajib untuk menahan. Jadi siapa Pak yang wajib untuk menahan puasa di siang hari? Yang wajib untuk menahan puasa di siang hari adalah yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Sementara yang tidak diwajibkan atau yang mendapatkan udzur, maka disunnahkan imsak. Imsak itu menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, sementara kondisi dia batal. Batal niku maksudnya muftir atau sedang dalam kondisi tidak berpuasa. Nah, ini kemudian khusus untuk ibu-ibu. Lau tahuratil haid amsakat nadban wa qadat hatsman. Nah, berikutnya jika ibu-ibu itu tahurat. Tahurat itu maksudnya suci. Suci dari haid, au nufasa fi atna'in nahar, atau nifas. Berarti haidnya sudah selesai di siang hari, atau nifasnya sudah selesai di siang hari, ya. Tahuratil haid au nufasa amsakat nadban, maka ibu-ibu disunahkan untuk menahan. Menahan menika tidak makan dan tidak minum. Sunnah. Jadi kalau ibu-ibu tetap mau makan dan minum tidak masalah. Tapi kalau mau menghormati yang berpuasa dengan tidak makan dan minum itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib.
Wa qadat hatsman, tapi ibu-ibu wajib untuk mengqadha puasa itu. Yaumul ladzi tahurat fihi ma qablahu min ayyamil haid wan nifas. Jadi ibu-ibu harus mengqadha puasa itu nanti di bulan Syawal. Tapi pas saat di bulan Ramadan, ibu-ibu disunahkan untuk menahan, tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau jenengan tetap makan dan minum, tidak masalah karena hukumnya sunnah. Au qadimal musafir au bari al marid wa huma muftiran amsaka nadban wa qadaya hatman. Atau seorang musafir yang sudah selesai safarnya, atau orang sakit yang sudah sembuh dari sakitnya. Nah ini kan berarti yang sebelumnya ada uzur terus kemudian uzurnya hilang, Mbak. Jadi kalau orang yang sakit, orang yang safar sampai rumah, sampai tujuan atau sampai daerah yang dituju, atau orang yang sakit tadi, orang yang safar sampai pada tujuannya, atau orang yang sakit sembuh dari sakitnya, wa huma muftiran, sedangkan keduanya itu buka puasa, maksudnya tidak berpuasa. Kenapa kok tidak berpuasa? Karena orang yang safar dan orang yang sakit tidak wajib puasa, tapi kalau mau puasa tetap boleh. Amsaka nadban, maka mereka berdua itu amsak atau imsak hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang safar atau kita bersafar, Mbak, dan ternyata sampai pada tujuan kita masih siang hari, kita safar dari Solo, misalkan sampai di Pacitan kok masih jam 3 sore. Nah, berarti ini kan belum iftar, ya. Sementara kita dalam kondisi tidak berpuasa dari sore, dari Solo, memutuskan untuk tidak berpuasa, maka sampai di Pacitan ini kita disunnahkan untuk imsak, tidak makan, tidak minum, tapi hukumnya sunnah. Sampai kapan? Sampai menjelang buka puasa. Begitu juga orang sakit. Orang sakit juga seperti itu. Ya, dari pagi sakit, kok jam 3 sore sembuh sakitnya. Maka orang sakit ini juga sama, Pak. Disunnahkan untuk tidak makan dan tidak minum. Padahal dia dalam kondisi memang sudah buka sebelumnya, tidak berpuasa sebelumnya. Tapi disunnahkan saja untuk menahan, menghormati yang sedang berpuasa. Wa qadaya hatman, dan dua golongan ini, si musafir yang sudah sampai tempat maupun si sakit yang sudah sembuh dari sakitnya, wajib mengqadha puasanya. Wajib mengqadha. Kenapa mengqadha? Karena sudah mendapatkan perintah wajib. Wa yu'maru sabibihi li sab'in wa yudrabu li ashrin. Dan anak kecil itu diperintahkan dididik sejak usia 7 tahun. Ini sama sebagaimana perintah sholat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya anak kecil di usia 7 tahun, maka mulai dididik, diperintahkan untuk berpuasa, dilatih untuk berpuasa, dibimbing untuk berpuasa, bahkan diajari untuk sahur, seperti apa cara sahurnya yang baik, ya, seperti apa cara berbuka puasa yang baik. Dicarikan lingkungan yang kondusif, yang mendidik anak-anak kita supaya semangat untuk berpuasa, bukan yang mendidik anak kita yang semangat untuk berbuka puasa, ya. Dan kalau sudah 10 tahun ya sudah, berarti agak keras dikit lah, Bang, ya. Jangan khawatir dipukul, dari pukulan yang mendidik. Nah, kamu kenapa nggak puasa? Berarti kamu sekarang sudah waktunya Bapak mukul kamu, ya, mukul, tapi mukul yang sopan, yang bagaimana anak itu mengerti bahwasanya ini perintah wajib. Sebagaimana sholat juga seperti itu. Nah, ini materi yang akan kita sampaikan yang insya Allah berlanjut di pekan depan, yaitu siapa saja yang diperbolehkan untuk beriftar, Pak. Iftar itu yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa, atau yang diperbolehkan untuk memutus puasanya di siang hari. Nah, ini kadang kita masih tidak bisa mencermati nilai-nilai pokok ini, sampai, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kajian ilmiah seperti ini kita bisa berhati-hati, karena banyak sekali di antara kaum muslimin masih menggampangkan berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Padahal ini aslinya secara hukum syar'i tidak diperbolehkan kecuali 9 golongan saja. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan kaji bi'idnillahi azza wa jal.
Wabitaufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.